Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Wahyu Anggreni dari kelas AKT 21A MBI dengan MPN 2141/2019. Di sini saya akan bahas tentang perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bertindak dan berinteraksi dengan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Perilaku ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara seorang pemimpin berkomunikasi dan mengambil keputusan, memotivasi, mengelola konflik, hingga membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim atau organisasi. Dalam konteks mata kuliah kepemimpinan, pemahaman tentang perilaku kepemimpinan menjadi kunci untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya yaitu aspek utama perilaku kepemimpinan. 1. Komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah salah satu aspek yang paling penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menyampaikan ide, visi, dan arahan dengan jelas dan persuasif kepada anggota tim atau organisasi. Ini melibatkan kemampuan mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu memahami gaya komunikasi yang berbeda-beda dari anggota timnya dan menyesuaikan pendekatan komunikasinya sesuai dengan kebutuhan individu dan situasi. Selanjutnya itu mengambil keputusan yang tepat. Seorang pemimpin seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang kompleks dan penting. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang efisien menjadi sangat penting. Ini melibatkan analisis situasi, evaluasi berbagai opsi, pertimbangan risiko dan konsekuensinya, serta mengambil langkah-langkah yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Seorang pemimpin juga harus mampu mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan ketika diperlukan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Ketiga, motivasi dan penghargaan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi anggota timnya untuk mencapai hasil yang optimal. Ini melibatkan penggunaan berbagai strategi motivasi serta memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian, memberikan tantangan yang menantang namun dapat dicapai, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memicu semangat juang. Seorang pemimpin juga harus mampu mengidentifikasi motivasi individu dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja dan keterlibatan anggota tim. Keempat yaitu pengelolaan konflik. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan organisasi, dan seorang pemimpin harus mampu mengelola konflik dengan efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber konflik, memfasilitasi dialog yang terbuka dan konstruktif, mencari solusi yang memuaskan semua pihak, dan mempromosikan pemahaman dan kerjasama di antara anggota tim. Seorang pemimpin juga harus mampu menjaga keseimbangan antara memecahkan konflik dengan cepat dan efisien tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat. 5. Pembangunan hubungan yang kuat dan saling percaya antara pemimpin dan anggota timnya landasan penting dalam mencapai keberhasilan bersama. Seorang pemimpin harus berinvestasi dalam membangun hubungan yang positif serta menghargai keberagaman dan kontribusi individu, serta memfasilitasi yang efektif. Ini melibatkan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota tim, memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan, serta menjadi teladan yang baik dalam perilaku dan sikap. Dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, penting untuk memahami bahwa tidak ada satu formula yang tepat atau gaya yang mutlak dalam kepemimpinan. Sebaliknya, seorang pemimpin harus mampu mengadaptasikan perilaku dan pendekatan kepemimpinannya sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari tim atau organisasi. Ini membutuhkan kemampuan untuk belajar dan berkembang secara terus-menerus, menerima umpan balik, dan bereksperimen dengan berbagai teknik dan strategis kepemimpinan. Dengan memahami dan mengembangkan perilaku kepemimpinan yang efektif, seorang pemimpin dapat menjadi agen perubahan yang kuat.
membawa dampak positif bagi tim, individu, dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, mempelajari dan memperhatikan perilaku kepemimpinan merupakan bagian integral dari mata kuliah kepemimpinan yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam berbagai konteks dan lingkungan. Contohnya yaitu 1. Menjadi teladan. Seorang pemimpin yang efektif harus menjadi teladan bagi anggota timnya. Ini berarti bahwa pemimpin harus memperhatikan nilai-nilai yang dipegangnya, menunjukkan integrasi etika kerja yang tinggi dan dedikasi terhadap tujuan bersama. Misalnya, jika sebuah organisasi menekankan pentingnya kerja tim, seorang pemimpin harus memperhatikan kerja tim dalam tindakan sehari-hari seperti berkolaborasi dengan rekan kerja, mendengarkan pendapat orang lain, dan berbagi tanggung jawab. Yang kedua yaitu menyediakan dukungan dan bimbingan. Seorang pemimpin harus menyediakan dukungan dan bimbingan kepada anggota timnya untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Ini bisa dilakukan dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, menawarkan pelatihan dan mengembangkan dalam pengembangan karir, serta mengidentifikasi dan memfasilitasi peluang-peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Seorang pemimpin yang efektif juga harus tersedia untuk mendengarkan masalah dan kekhawatiran anggota timnya, serta memberikan bantuan dan solusi yang dibutuhkan. Ketiga itu memotivasi. Dengan contoh, salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah memotivasi anggota timnya untuk mencapai hasil terbaik. Ini bisa dilakukan dengan memberikan inspirasi dan dorongan melalui contoh tindakan mereka sendiri. Seorang pemimpin yang berdedikasi, bersemangat, dan berorientasi pada tujuan akan secara alami motivasi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Misalnya jika seorang pemimpin menunjukkan kompetisi yang tinggi terhadap pencapaian target anggota timnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.